Saat Feng Tian hendak mengalahkan tiruan Void, dia memerintahkan dengan santai. Setan di bawah bekerja sama dengan Si Yeming dan yang lainnya untuk membersihkan boneka kosong di yurisdiksi saya. Dan kemudian kembali ke akademi untuk berlatih keras. Jalan telah diaspal untuk Anda. Terserah Anda apakah Anda ingin pergi atau tidak. Setelah meninggalkan kata-kata ini, tubuh Feng Tianxing menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat emosi di antara para iblis yang hadir, mereka mulai membereskan kekacauan itu. Kemana Feng Tianxing pergi? Mereka tidak tahu sama sekali. Faktanya, bukan Feng Tianxing sendiri yang baru saja muncul, tetapi tiruan yang dibentuk oleh kekuatan guntur. Mengandalkan avatar untuk mengalahkan boneka tubuh kosong. Alasan mengapa saya mengatakan begitu banyak di sini dan menembak begitu cepat adalah hanya untuk membuat Void membuat penilaian yang salah dan membuatnya salah mengira bahwa Feng Tianxing tidak akan dapat mencapai tempat persembunyiannya. Seperti yang diketahui semua orang, begitu pertempuran di sini dimulai, Feng Tianxing telah datang ke sisinya dan memahami situasi saat ini. Di bawah sebidang tanah datar ini, tubuh Void disembunyikan. Lingkaran sihir telah diletakkan dengan padat lapis demi lapis. Selama kekosongan itu berani bergerak, itu pasti akan diganggu oleh lingkaran sihir. Setelah mengendalikan avatar untuk melenyapkan lawan, Feng Tianxing memusatkan perhatian pada ruang di depannya. Semua ini juga karena berita yang didapat Feng Tianxing dari kepala serigala raksasa kecil itu. Berawal dari serigala ini, avatar terus meraba-raba dan mengalahkan boneka kehampaan, dan menemukan posisi kehampaan. Dan semua ini dilakukan oleh 20.000 setan yang dipimpin oleh avatar Feng Tianxing. Sekarang iblis telah membuat semua persiapan. Lingkaran sihir yang ditempatkan oleh iblis, ditambah pengepungan 20.000 iblis. Kekosongan umum tidak dapat melarikan diri sama sekali. Belum lagi fakta bahwa Feng Tianxing sendiri ada di sana. Perhatikan, kekosongan harus segera keluar. Feng Tianxing mengingatkan. Setan-setan ini menatap tanah satu demi satu. Kepalan tangan mereka terbuka satu demi satu. Dan cakar tajam mereka muncul. Balas dendam karena digoda oleh Void harus dibalas saat ini. Itu sebabnya mereka tidak sabar untuk pamer. Itu tidak lebih dari digunakan sebagai umpan oleh kehampaan. Dan mereka dibodohi oleh ribuan boneka kehampaan. Menekan 20.000 setan. Di antara iblis, ini sangat memalukan, dan harus dibasuh dengan darah lawan. Oleh karena itu, semangat juang mereka cukup tinggi. Namun, bukan mereka yang memimpin, melainkan Li Goudan, yang telah diperintahkan sebelumnya dan diberangkatkan dari dekat. Li Goudan cukup terkenal sekarang, tetapi di antara iblis, dia memiliki reputasi, jika kamu tidak setuju satu sama lain, kamu akan mati bersama. Mengandalkan kemampuan penyembuhan diri Void, dia memicu lingkaran sihir Feng Tianxing yang terukir di tubuhnya. Di bawah puncak tubuh yang patah, dia terluka dalam satu pukulan, terluka parah dalam 2 pukulan, dan terbunuh oleh pukulan ketiga. Ini harus menjadi karakter kejam yang tidak terlihat baik kepada siapapun. Tetapi hanya di depan Feng Tianxing, dia patuh seperti budak. Tuan Feng, saya akan turun dan meledakkan sesuai perintah Anda. Jika Anda memiliki perintah lain, tolong beritahu saya sesegera mungkin. Setelah berbicara, Li Goudan datang ke puncak kehampaan dan menarik napas dalam-dalam. Menunjuk ke bawah dengan tajam. Dengarkan aku, kekosongan di bawah. Kamu sudah dikelilingi olehku. Jika kamu menyerah dengan patuh sekarang, Laksamana Feng mungkin dapat melewati hidupmu. Tetapi jika kamu menolak dengan keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Saudara-saudara Void yang tidak disebutkan namanya itu bangun. Tidak ada manfaat bagi Void untuk bekerja. Dan sekarang Tuan Feng memiliki sarana untuk membebaskan kita. Jika kita tidak kembali sekarang, kapan kita akan menunggu? Mengikuti kata-kata pertama setelah itu, tubuh Li Goudan tiba-tiba kehilangan kendali, dan langsung jatuh ke bawah. Pada saat tubuhnya menyentuh tanah, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyatu menjadi belahan besar, yang tertancap di tanah. Menghadapi kotoran dan rumput beterbangan ke ketinggian yang bukan miliknya, lalu jatuh ke tanah. Saat cahaya putih menghilang, sebuah lubang besar dengan diameter beberapa mil dan kedalaman 1000 meter muncul di tanah. Di dasar lubang, orang sudah bisa melihat bola logam yang tersembunyi di dalam kehampaan. Feng Tianxing diam-diam menyaksikan Void secara bertahap mengungkapkan wajah aslinya, dan menggelengkan kepalanya sebentar. Tubuh utama Void telah mengungkap posisinya, dan ketika pihaknya jelas mulai menyerang, dia masih ingin bersaing dengan tiruannya. Keluar lebih awal untuk menyelidiki situasi dengan jelas, mungkin masih ada secercah kehidupan. Namun, di depan pengaturan Feng Tianxing, semuanya tidak masuk akal. Serangan di semua tempat diluncurkan hampir bersamaan. Dan Void tidak mungkin mengatasi perubahan di begitu banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Karena ketika mereka berkumpul bersama, hanya ada satu kesadaran yang sangat kuat. Dan kesadaran ini tidak bisa lengkap. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk koordinasi keseluruhan, dan selalu dapat memanfaatkan ras lain. Dan kerugian Void tidak mudah dideteksi. Hingga posisi saat ini, Feng Tianxing dapat dianggap sebagai iblis yang telah sepenuhnya memanfaatkan kelemahan ini.
Beberapa tempat menyerang pada saat yang sama. Selalu ada tempat yang akan diabaikan oleh Void. Menyusul beberapa kali serangan, keduanya binasa. Li Goudan, cangkang keras dari kehampaan juga mengendur. Tepat ketika Li Goudan ingin bergerak lagi, bayangan hitam muncul dan menyambar Li Goudan dengan seluruh kekuatannya. Kepala, sayap hitam pekat menyebar, seperti awan yang menutupi langit. Setan yang hadir semua mundur sedikit sesuai rencana. Kekosongan yang muncul terlalu kuat. Mereka tidak bisa membantu. Jadi mereka hanya bisa memilih mundur untuk menghindari masalah pada Feng Tianxing. Kekosongan itu hendak menghancurkan tubuh Li Goudan, ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kamu kosong. Mulut Li Goudan tiba-tiba meluncur dari pipinya ke dadanya. Kakekmu dan aku tentu saja fight, tapi aku telah memunggungimu. Hanya sekelompok idiot tak berotak. Bagaimana Anda bisa membandingkan dengan Tuan Muda Feng? Saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin. Jangan sia-siakan usaha Anda. Ini hadiah pertemuan untukmu. Saat tubuh Li Goudan menyala lagi, Kong Kong mengulurkan tangan dari sisinya dan mengayun dengan keras. Sebuah retakan gelap muncul. Dan dengan kekuatan kehampaan, Li Goudan melemparkan tubuhnya ke dalamnya. Jauh di atas kota yang jauhnya ratusan mil. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Dan saat Guan Hui melintas, Feng Tianxing melangkah maju untuk bertepuk tangan. Bagus. Melihat keraguan di wajah Kong Kong, Feng Tianxing menjelaskan dengan enteng. Maksudku, kekuatanmu sangat bagus. Sesuai dengan ekspektasiku padamu. Dari sudut pandang ini, kamu adalah tubuh Void yang sebenarnya. Void menunjuk ke arah Feng Tianxing. Jejak keraguan muncul di matanya. Jelas bahwa avatarnya yang jauhnya ribuan mil baru saja bertarung melawan Feng Tianxing sendiri. Jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sisinya? Ini tidak sesuai dengan pemahamannya tentang ras iblis. Juga tidak sesuai dengan pemahamannya tentang cara kultivasi. Bagaimana kamu akan berada di sini? Feng Tianxing tiba-tiba tersenyum. Tidak mungkin. Fight yang agung. Hal hebat yang menyatukan ribuan kesadaran. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti bahkan trik kecilku?